dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita. Amin. Amin. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menyertai kehidupan pelayanan kita dan seterusnya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 10 Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita menyimaknya bersama-sama di dalam Alkitab kita. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tuaian banyak, pekerja sedikit. Seperti yang ayat 2 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara umum maka kita lihat bahwa dunia yang diciptakan Tuhan adalah ladangnya. Dan siapakah pekerja-pekerjanya? Pekerja-pekerjanya adalah kita, orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus selain memiliki 12 murid di dalam lingkaran yang paling dekat dengan Dia, tetapi ternyata ada multiplikasi di sana, ada perkembangan. Dikatakan bahwa ada 70 murid yang lain, dan dikatakan bahwa mereka pun mengalami pengutusan yang sama seperti yang pernah terjadi dengan 12 murid yang pernah Tuhan utus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa mereka diutus untuk mendahuluinya ke kota yang hendak dikunjunginya. Jadi ini adalah satu pekerjaan atau panggilan rohani bagi 70 murid di luar daripada 12 murid itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa di dalam nas yang kita baca ini, bahwa dunia itu adalah ladang daripada Tuhan Allah itu sendiri, dan kita adalah pekerja-pekerjanya. Maka Injil yang firman Tuhan yang kita baca ini, kita lihat ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang harus kita pahami sebagai seorang yang bekerja di ladang Tuhan, sebagai seorang murid Tuhan, agar kita tetap setia di dalam setiap panggilan dan pelayanan kita. Nah, mari kita lihat yang pertama, itu dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-1 sampai 5, saya baca bagi kita.
Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah kamu membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama itu saya memberikan sebuah poin adalah bahwa Injil adalah kebutuhan yang paling urgen bagi orang berdosa. Saudara, sisi urgennya kalau kita perhatikan di dalam nas ini itu digambarkan atau diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu dengan ketika ia mengutus 70 murid ini, dikatakan bahwa jangan membawa pundi-pundi. Dikatakan bahwa jangan membawa bekal, kasut, bahkan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apakah ayat ini kita terjemahkan bahwa ketika kita sementara melayani tidak boleh bertegur sapa dengan orang lain? Tentunya bukan itu. Atau tidak boleh membawa transportasi begitu ya. Atau, ya nanti kemana kalau bensin habis di jalan dan seterusnya kan begitu ya. Nah, maksud ini adalah menunjukkan sisi bagaimana seorang pekerja itu mempergunakan waktunya sebenarnya. Ini adalah situasi yang sangat urgen begitu. Sehingga bahkan dia harus mengabaikan tegur sapa daripada orang-orang yang mungkin menegur atau bertegur sapa dengan dia di selama dalam perjalanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari sana kita tahu bahwa Injil adalah berita yang sangat urgen bagi orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada miliaran orang mati tanpa Kristus. Ada jutaan orang meninggal tanpa mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Allah. Oleh sebab itu sebagai seorang pekerja, maka sisi urgennya harus kita seperti Tuhan Yesus bahwa mengatakan bahwa tuaian itu begitu banyak, tetapi pekerja itu begitu sedikit. Nah, saudara, kita harus sehati dan sepenanggungan dengan dia atau seperasaan dengan dia ketika ia melihat tuaian yang banyak itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sehingga pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda. Amin. Tidak bisa ditunda-tunda, saudara yang dikasihi. Selain daripada pengutusan itu dikatakan bahwa satu pekerjaan yang penuh dengan bahaya. Karena dia mengutus kita itu seperti anak domba gitu ya, ke tengah-tengah kumpulan serigala. Bukan domba yang dewasa, tapi anak domba. Saudara bisa bayangkan kalau kita mungkin domba, ya di sini ada domba ya, di situ ya, itu domba itu ya. Entah siapa punya domba. Kemarin saya lihat ada domba, ada ikat 2 ekor, berapa ekor, 3 ekor itu. Nah, saudara, domba ini adalah binatang yang kalau dia lepas dari kawanan, jalan sendiri itu mudah tersesat dan tidak bisa pulang. Jadi gembala itu harus mencarinya. Nah, saudara terkasih, dalam begitu lemah seekor domba itu, sehingga kita diumpamakan seperti seekor domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Jadi pengutusan itu begitu bahaya. Tetapi satu sisi dikatakan bahwa kita pun juga harus waspada, karena pengutusan itu begitu mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda. Karena ada begitu banyak jutaan orang tidak mendengarkan kabar baik dan mereka harus mati tanpa Kristus. Saudara, kita harus punya beban yang sama dengan Yesus. Ketika ia datang ke dunia, tujuannya cuma satu, yaitu untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini kan kita seringkali bahkan sudah bosan mendengar ambulans gitu ya. Wira-wiri di sana kemari. Artinya kita tahu itu ada sesuatu yang urgen di sana. Bahkan orang harus memberi jalan kepada ambulans itu ketika dia lewat atau di tengah jalan dan jalan yang padat. Orang harus membuka jalan, bahkan dia harus melanggar lampu merah. Karena ada urgen di sana, ada pasien yang harus dibawa ke rumah sakit, yang harus ditolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nilai-nilai ini ada di sekitar kita, hal-hal yang bersifat urgen. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan akan pergumulan-pergumulan manusia, maka sebenarnya pergumulan yang paling penting dari paling hakiki daripada seorang manusia itu adalah pergumulannya untuk mencari Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan Allah jika Allah tidak mencari dia. Oleh sebab itu pengutusan dalam kehidupan kita ini memiliki satu posisi yang sangat penting.
Satu penugasan yang perlu kita respon dan kita jalankan dengan memanfaatkan waktu dengan seperti ambulans tadi begitu ya. Begitu urgent, begitu penting. Dunia sementara terhilang dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa kita tunda-tunda. Ini adalah satu pekerjaan yang sangat mendesak bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah berita yang paling urgent bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita diselamatkan, maka panggilan untuk menjadi pemberita Injil itu pun melekat pada kita. Saudara yang terkasih, apakah kita pernah memberitakan Injil? Itu pertanyaannya gitu ya. Pernahkah kita menyatakan Injil kepada orang-orang terdekat kita? Saudara, ini hal yang sangat penting. Kita harus memiliki perasaan yang kita harus merasa bahwa itu hal yang penting dan urgent. Bahkan Yesus menggambarkan di dalam bagian ini bahwa mereka itu ketika memikul beban, dia memandang itu sebagai satu urgent, maka orang bertegur sapa pun mereka harus abaikan itu karena yang mereka lakukan ini begitu penting gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki satu perasaan, satu jiwa yang sepenanggungan dengan Kristus, bahwa penugasan itu adalah sesuatu yang urgent, tidak bisa ditunda-tunda dan sangat mendesak. Namun satu sisi penuh dengan bahaya. Ada tantangan, tentunya ada cemooh sana sini, ada orang bilang ini itu. Dan juga kemudian kita harus waspada karena kita diibaratkan seperti seekor anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Saudara, itu bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama itu tuayan memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Maka kita melihat kebenaran yang pertama, Injil adalah kebutuhan yang sangat urgent bagi orang-orang berdosa. Yang kedua itu kita lihat bicara tentang jaminan atau upah yang Allah sediakan bagi kita. Di dalam ayat 7, saya baca bagi kita. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan pindah-pindah rumah. Saudara yang terkasih, dia memberi sebuah perintah, tetapi jaminan, tetapi dia memberi sebuah larangan. Jadi saya berpikir secara praktis itu begini sebenarnya. Seorang pelayan itu kan tidak bisa membandingkan yang di sini makan kangkung, yang di sebelah sana makan mie ayam gitu ya. Jadi apapun yang disediakan itu memang itu bagian daripada jaminan Tuhan Allah, sehingga kita tidak boleh membanding-bandingkan atau mempertanyakan apa yang disediakan. Saudara, ini penting bahwa kita mulai berangkat dari pengutusan yang melekat dalam kehidupan kita, maka dia harus sejalan dengan kemuliaan Allah. Bukan kita mencari kepentingan diri kita sendiri atau untuk membesarkan perut kita sendiri atau kerajaan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita lihat bagian firman Tuhan, makan dan minum itu kita harus pandang tidak sepadan dengan berita Injil. Amin. Apa yang diberikan kepada kita itu tidak sepadan dengan apa yang disediakan orang kepada kita. Itu nilainya terlampau jauh lebih mulia. Jadi kita temukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan pindah-pindah rumah, dan seterusnya. Maka kita temukan di situ ada dua hal, bahwa makan dan minum itu tidak sepadan dengan penugasan dan berita Injil yang dipercayakan kepada kita. Sehingga Injil itu tidak boleh dirusak dengan makanan, gitu kan. Dalam Korintus kan Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus itu, jangan merusak ibadah itu hanya karena makanan. Karena ibadah itu nilainya jauh lebih penting daripada makanan, begitu kan. Karena dalam konteks Korintus itu, orang ketika mereka melakukan perjamuan kasih, perjamuan kudus itu, lebih baik mereka makan dari rumah dulu daripada datang itu merusak begitu dengan tidak bisa menahan diri dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat Yesus sementara secara tidak langsung membandingkan antara nilai kualitas daripada Injil itu sendiri, penugasan itu sendiri, daripada makan dan minum yang disediakan orang karena kebaikan mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga kita melihat hal yang lain di dalam jaminan ini, bahwa respon yang sepadan akan penolakan Injil itu kita lihat bahwa, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makan apa yang dihidangkan kepadamu, sembuhkan orang yang sakit ada di situ, katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota
dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu, serukanlah juga debu kotamu yang melekat kepada kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Maksudnya begini, tadi dikatakan di bagian awal itu mengenai upah, bahwa ketika orang mendengarkan Injil, mungkin mereka berbaik hati kepada kita, begitu kan? Tetapi bagian selanjutnya ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang menolak Injil. Bahkan sangat radikal, Yesus mengatakan, debu kota, debu daripada kota itu kebaskanlah. Artinya kebaikan daripada orang-orang yang menolak Injil itu tidak, lebih baik jangan kita terima, begitu. Maksudnya begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa sekali, bahwa di dalam bagian ini Yesus sementara mengajarkan tentang satu jaminan yang sangat indah. Di dalam ayat yang ke-20 ya, pasal 10 ayat 20 itu Yesus mengatakan begini, namun janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ini satu perbandingan yang sangat luar biasa. Bahkan membutuhkan sebuah konsisten bagi seorang pelayan di sana, bahwa ketika orang itu menerima Injil dan dia berbaik hati, kita jangan memanfaatkan mereka. Begitu kan? Entah dia orang kecilkah, entah dia orang yang punyakah, kita tidak memandang itu di dalam Kristus, gitu. Kita tidak boleh memanfaatkan orang karena mungkin keterbatasan pendidikannya, begitu. Atau kita tidak boleh memanfaat orang karena mungkin jaringan relasi dan seterusnya. Saudara, nilai Injil dan penugasan kita itu jauh lebih indah, jauh lebih penting daripada semuanya itu. Kemudian dikatakan di sini bahwa bagi orang-orang yang menerima Injil itu, bahkan serukan kepada mereka yang menerima Injil, bahwa debu kotamu akan kami kebaskan juga. Artinya kebaikan daripada orang-orang yang tidak menerima atau menolak Injil itu pun tidak patut kita terima, gitu sebenarnya. Kaum reprobat, gitu kan. Ya, sekarang kan ada ramai diskusi-diskusi tentang hal itu ya. Saudara yang terkasih, ini luar biasa sekali, bahwa jika kita memperhatikan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4, coba mari kita lihat Filipi pasal 4, saya baca bagi kita. Filipi pasal 4 dikatakan ayat 10-13, saya baca bagi kita. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, di dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kunci yang penting di dalam bagian ini, di dalam ayat 11, yaitu aku telah belajar. Itu indah sekali kan? Aku telah belajar. Ini pembelajaran iman, saudara yang dikasihi Tuhan. Pembelajaran iman itu sungguh indah, dan itu adalah anugerah bagi kita. Bahwa Allah mengizinkan Rasul Paulus ketika ia di dalam kesulitan, dan jemaat-jemaat yang ada di Filipi ini mendukung dia, tetapi ada beberapa kendala. Sehingga diberkata begini, aku sangat bersukacita, akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tapi tidak ada kesempatan. Nah, dalam hal situasi itu, ternyata Rasul Paulus itu telah belajar untuk mencukupkan dirinya di dalam segala keadaan. Saudara, saya pikir ini sangat relevan dengan pasal yang sudah kita baca tadi, bahwa panggilan, komitmen, kesetiaan itu jauh lebih penting. Pengutusan itu jauh lebih penting. Nilainya jauh lebih penting daripada apa yang diberikan orang, apa yang disediakan orang. Bahkan ia tidak memanfaatkan jemaat yang ada di dalam kota-kota Filipi pada waktu itu. Nah, saudara yang terkasih, ini luar biasa sekali. Jadi yang pertama, tuaian banyak, pekerja itu sedikit. Injil adalah kebutuhan bagi orang berdosa. Yang kedua itu bicara tentang jaminan. Yang lebih penting adalah nama kita terdaftar di sorga. Kita dipanggil, kita diutus. Dan kita harus memandang pengutusan itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau materi. Nah, yang ketiga, mari kita lihat bahwa inti dari berita Injil itu sendiri adalah berita tentang kerajaan Allah dan damai sejahtera di dalam kerajaan itu sendiri. Kita sudah baca ayat-ayat yang tadi kita lihat, bahwa katakanlah kepada mereka
kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Dan kemudian diulangi lagi di dalam ayat 11, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kerajaan Allah, maka ini adalah bicara tentang pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu ruang di mana Allah tidak memerintah atau tidak berlaku pemerintahan Allah di dalam segala sesuatu ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita lihat di sini ya, bahkan dikatakan bahwa jika ada orang-orang yang menolak Injil, kita baca tadi. Jadi hal yang menarik di sini adalah pembiaran. Jadi Allah itu membiarkan dosa itu ya. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan itu membiarkan pelanggaran dan dosa itu merajalela? Saudara, penghakiman Allah itu atau pembiaran itu adalah salah satu penghakiman daripada Tuhan Allah. Jadi orang itu dibiarkan tersesat dengan nilai-nilai diri mereka sendiri. Manusia ini telah rusak oleh dosa. Dan dosa yang paling kelihatan itu adalah LGBT sebenarnya. Orang itu terjebak dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berdosa, yang telah rusak. Sehingga ia tidak memperoleh gambaran manusia yang seutuhnya, yang kembali kepada Alkitab, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, mencerminkan Allah itu sendiri. Tapi ia tidak sampai sehingga ia mengidolakan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Allah membiarkan orang-orang itu tersesat di dalam keberdosaannya sendiri. Itu sebuah penghakiman sebenarnya. Sama seperti orang Israel itu ya. Kalau saya lihat orang Israel ketika Tuhan mau mendirikan kerajaan imam, tetapi mereka meminta raja. Tuhan kasih raja kan Saul, raja orang Israel yang pertama. Tapi justru Tuhan memberikan itu menjadi penghakiman bagi mereka. Karena Raja Saul justru raja yang paling tidak taat di dalam sejarah kehidupan daripada kerajaan orang Israel. Justru itu menjadi sebuah simalakama bagi mereka. Jadi Allah membiarkan orang itu tersesat dengan keinginannya sendiri, menjadi penghukuman bagi mereka sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga dikatakan bahwa aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lambat atau cepat penghakiman Allah itu pasti terjadi. Dan Alkitab mengatakan bahwa ia sudah menghukum bumi dengan air bah. Pada satu saat nanti ia akan menghukum bumi ini dengan api yang dari langit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa dari ketiga hal ini, maka kita melihat satu sisi yang sangat urgent yang harus kita respon begitu. Yang harus kita miliki sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang diutus di dalam pekerjaan atau pekerjaan Tuhan itu sendiri. Bahwa Injil adalah kebutuhan yang mendesak bagi orang berdosa. Dan yang kedua itu hal yang perlu kita, bagian daripada diri kita, bicara tentang jaminan kita, keyakinan kita bahwa hal-hal lahiriah nilainya kurang daripada hal-hal yang bersifat pengutusan daripada Tuhan, Injil itu sendiri. Dan kita harus belajar di dalam iman kita. Yang ketiga itu urgennya karena ada apa? Karena ada penghakiman daripada Tuhan Allah. Saudara, begitu banyak orang tersesat dengan nilai-nilai mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri, menjadikan diri itu sebagai ukuran. Jadi kita lihat bahwa itu adalah sebuah kebodohan, dan kebodohan itu adalah sebuah penghukuman sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita merespon firman Tuhan ini. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, bahwa Yesus itu memberi dirinya. Ia seperti roti yang dipecah-pecah bagi orang lain. Ia seperti anggur yang tercurah bagi kita sekalian melalui kematiannya. Hati kasih yang begitu luar biasa. Dan sekarang ia melihat bahwa tuayan itu begitu banyak gitu ya. Mungkin kira-kira kalau Tuhan Yesus hadir di sini, dia sementara bicara, dia kata lihat bukan sekedar pemandangan yang dia lihat di bawah begitu. Tapi ini orang-orang dong begini, kira-kira begitu. Tuayan itu banyak. Mungkin karena di sini sudah ada gandum, kan begitu, ada sawah. Jadi kata umpamakan saya ini rumah-rumah yang begini banyak ini. Ada banyak tuayan di sana, saudara. Jadi ada banyak sisi kita harus menangkap urgensitas daripada perintah itu sendiri, bahwa ada begitu banyak orang mati tanpa Kristus. Oleh sebab itu kita juga memiliki jaminan di dalamnya. Jangan takut hai kawanan kecil seperti anak domba. Dan inti dari kerajaan Allah itu sendiri bahwa ada penghakiman daripada Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada Tuhan Yesus pagi hari ini, yang memberikan dirinya bagi kita, mati bagi kita, menderita bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan.
yang datang kepada kami, Tuhan, mengajarkan kepada setiap kami bahwa kami memiliki sisi pengutusan yang Engkau berikan bagi kami sebagai orang percaya. Roh Kudus kiranya kuatkan setiap kami, agar kami boleh menangkap hati-Mu, bahwa Engkau melihat ada begitu banyak orang mati tanpa mengenal dan mendengarkan Engkau, Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya semangat itu Tuhan juga boleh kerjakan di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan sekedar melayani, sekedar beribadah, tetapi kami menemukan satu panggilan yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Berikan keberanian bagi kami untuk membuka mulut suara kami ketika kami bertemu dengan orang yang belum diselamatkan oleh Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan. Amin.